Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis sentimen komentar penggunaan aplikasi Spotify pada Google Play Store menggunakan algoritma Net Bias klasifikasi. Adapun kelompok saya yaitu kelompok 3, saya sendiri bernama Kardin, di sebelah kiri saya Aktif Hasyam Parama, kemudian Muhammad Maksud Saputra. Selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Maksud Saputra untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang sentimen analisis. Sentimen analisis yaitu studi mengenai sikap, emosi, pendapat, penilaian, pandangan dari sekumpulan teks yang fokusnya adalah menginteraksi, mengidentifikasi atau menemukan karakteristik sentimen dalam unit teks menggunakan metode NLP, yaitu Natural Language Processing, static atau mixed learning. Sentimen analisis merupakan proses klasifikasi dokumen tekstual ke dalam beberapa kelas seperti sentimen positif dan negatif, serta besarnya pengaruh dalam manfaat dari sentimen analisis menyebabkan penelitian ataupun aplikasi mengenai sentimen analisis. Tujuan dan manfaat dari sentimen analisis yaitu melakukan analisis terhadap netizen tentang tweetan atau komentar pada aplikasi Spotify. Kedua, mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat pada aplikasi Spotify. Ketiga, membuat analisis dan metode komentar netizen pada aplikasi Spotify. Baik, manfaat dari analisis sistematis ini yaitu tugas ini memberikan manfaat selain memiliki opsi untuk memberikan data ke pihak Spotify sehingga tetap stabil dalam mendukung klien, yang dengan demikian dapat meningkatkan manfaat sesuai tujuan yang dibuat. Metode yang kami gunakan yaitu mengimplementasikan metode Net Bias Classifier ke dalam suatu sistem untuk mengklasifikasi data ke dalam sentimen positif dan sentimen negatif berdasarkan data ulasan komentar pada aplikasi Spotify. Dikumpulkan sistem yang akan dibangun terdiri dari 4 proses utama, yaitu mengumpulkan data, processing, variabel, dan klasifikasi data. Penggunaan aplikasi data seperti ini diperoleh dengan membuat program Python yang memasukkan database menggunakan library disediakan oleh Python. Tugas ini kami awali dengan melakukan pengumpulan positif, membuat data Spotify, kemudian analisis menggunakan library yang disediakan oleh Python, mengumpulkan data ini dilakukan dengan membuat data set sendiri. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawanku yang cakep. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Taufik Amhar untuk mempresentasikan tentang metode pengumpulan data dan analisis data. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama itu mulai, selanjutnya kita melakukan processing data, lalu selanjutnya kita ke analisis sentimen, lalu analisa hasil pengujian, kemudian selesai. Analisa data. Sentimen analisis yaitu studi mengenai sikap, emosi, pendapat, penilaian, pandangan dari sekumpulan teks yang fokus hanya pada mengekstraksi, mengidentifikasi atau menemukan karakteristik sentimen dalam unit teks menggunakan metode NLP atau Natural Language Processing. Tugas ini mengimplementasikan metode Net Bias Classifier ke dalam suatu sistem untuk mengklasifikasikan data ke dalam sentimen positif dan sentimen negatif berdasarkan data ulasan komentar pada aplikasi Spotify yang telah dikumpulkan. Data yang akan digunakan adalah data Spotify
komentar terhadap penggunaan aplikasinya. Data Spotify ini diperoleh dengan membuat program Python dan memasukkan dataset menggunakan library yang disediakan oleh Python. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data Spotify dengan cara membuat dataset Spotify, kemudian dianalisis menggunakan library yang disediakan oleh Python. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membuat dataset sendiri. Baik, selanjutnya saya lemparkan ke moderator. Selanjutnya mengenai analisis data, saya sendiri akan mempresentasikannya. Adapun hasil yang dapat dari penelitian ini sebagai berikut. Total dari keseluruhan data yang diinput adalah sekitaran 300 data. Adapun hasil dari pengolahan data tersebut menghasilkan nilai negatif lebih tinggi daripada nilai positif dengan persentase sebagai berikut. Analisis sentimen. Adapun gambar dari hasilnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya hasil analisis data output dapat dilihat diambil dari 300 data sampel. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode algoritma naive Bayes untuk mengetahui sentimen, ulasan atau komentar pengguna dengan klasifikasi dua kelas positif dan negatif. Selanjutnya itu didapatkan bahwa analisa sentimen pada ulasan aplikasi Spotify menunjukkan lebih dan ulasannya negatif. Ini berarti penggunaan pada aplikasi Spotify kurang baik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa scraping yang dapat pada aplikasi Spotify menampilkan data yang menunjukkan ulasan negatif lebih dominan daripada hasil ulasan positif. Kata yang paling sering muncul adalah seputar fitur, pengalaman, penggunaan, pengguna, dan iklan pada aplikasi Spotify. Adapun gambar pertama TFIDF. Selanjutnya untuk cleaning data, selanjutnya scaffolding dan filtering. Mungkin mengenai demo aplikasi saya serahkan kepada Muhammad Hafid. Baik, di sini saya akan mendemokan sebuah analisis sentimen yang kami lakukan, yaitu pada aplikasi Spotify. Yang pertama itu ada input library, kemudian di sini menampilkan sebuah ulasan yang ada pada ulasan di aplikasi Spotify di Google Play Store. Kemudian yang ini merupakan jumlah dari dataset yang diambil, yaitu berjumlah 300. Kemudian selanjutnya yang ini untuk menampilkan username, score, ad, dan konten. Selanjutnya pada step ini di sini untuk mengurutkan sebuah komentar berdasarkan waktunya, berdasarkan waktu yang terbaru. Terus kemudian di sini untuk membaca sebuah konten dan menampilkannya. Selanjutnya kita mengimport library, lalu membaca Spotify CSV-nya, kemudian menampilkannya, lalu mengimport library. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi demo. Selanjutnya mengenai software, jadi itu kita analisis mengenai kata-kata yang kayak sambung, yang kayak IG, TK, mbak, sebenarnya. Selanjutnya kita menghilangkan baris yang punya nilai kosong. Selanjutnya menghilangkan tanda baca. Kemudian mengubah kalimat jadi kata, kayak mendapatkan menjadi dapat. Kemudian
Kemudian jadi ini untuk menghilangkan pembunuhan jadi kata dasar. Kemudian FIDF selanjutnya menampilkan TF, selanjutnya cek TF, kemudian jumlah kata yang muncul dapat dilihat, kemudian IDF, selanjutnya TF-IDF, kemudian cek TF-IDF-nya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Di sini saya cuma menjelaskan tentang hasil yang positif dan negatif dari hasil analisis kami. Memilih subjek data, membuat data pelatihan, melakukan interaksi fitur teks menggunakan software Blazor, dan instalasi model aplikasi, melatih model menggunakan data pelatihan yang telah dieksekusi, mengubah data teks sheet menjadi faktor fitur sama dengan pelatihan, melakukan prediksi pada data subjek, menyimpan hasil prediksi ke dalam data frame, dan menyimpan data frame ke dalam file CSV, dan di bawah adalah hasil analisis kami. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kami mengenai analisis sentimen komentar penggunaan aplikasi Spotify pada Google Play Store menggunakan algoritma Navier klasifikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.